Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Khususnya buat kalian nih para pasangan muda yang lagi semangat-semangatnya ngebangun lembaran hidup baru. Bangun rumah tangga itu emang indah banget ya kan? Penuh harapan, visi, dan impian bersama. Tapi di balik romantisme itu, kita butuh fondasi yang super kuat. Dan jujur aja, hal ini sering banget berkaitan sama urusan yang sangat praktis, uang. Nah, hari ini kita bakal nyelam ke topik ini. Sesuatu yang mungkin agak canggung diomongin waktu masih pacaran, tapi aslinya ini krusial banget buat jaga keharmonisan keluarga kalian dalam jangka panjang. Coba deh bayangin sebentar. Pernah kepikiran gak sih kalau masalah uang, yang mungkin tiap hari kita obrolin santai di meja makan, bisa berubah jadi tindak pidana di dalam rumah tangga kalian sendiri? Kaget kan? Pasti banyak dari kita mikirnya yang namanya kejahatan dalam pernikahan itu ya sebatas kekerasan fisik aja. Tapi nyatanya ada bentuk kekerasan lain yang nggak kasat mata. Dan dampaknya itu, wah bisa sama hancurnya atau bahkan lebih parah secara psikologis. Dan semuanya ini berakar dari pemahaman kita soal apa sih fondasi paling dasar dari sebuah pernikahan. Nah, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya, yaitu nafkah. Kalau dilihat dari kacamata hukum perkawinan kita yang sah, nafkah itu bukan cuma sekedar ngasih uang sisa kalau lagi ada lebih loh, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah kewajiban hukum dan moral yang mutlak. Jadi, begitu kalian resmi menikah, negara dan agama itu ngeliat kalau suami punya tanggung jawab penuh buat ngelindungin dan menuhin segala kebutuhan hidup keluarganya, ya pastinya sesuai dengan kemampuannya. Di detik ikatan suci itu terbentuk, di saat itulah kewajiban buat saling menjaga dan larangan keras buat melantarkan keluarga resmi berlaku di mata hukum. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita bedah kewajiban hukum ini pakai hal-hal yang kita temuin tiap hari. Intinya, kewajiban nafkah itu mesti mastiin kebutuhan pokok harian keluarga benar-benar terpenuhi. Sandang, biar ada baju yang layak dipakai. Pangan, buat urusan belanja dapur dan bahan makanan biar keluarga nggak kelaparan. Papan, biar ada atap yang aman dan nyaman buat bernaung. Sampai ke hal-hal esensial banget kayak bayar tagihan listrik, air, dan kebutuhan harian lainnya. Kalau tanggung jawab dasar ini sengaja diabaikan, padahal aslinya mampu secara finansial, nah, disitulah bibit-bibit masalah penelantaran mulai muncul. Sering banget kan, pas dengar kata KDRT, otak kita langsung mikir ke kekerasan fisik. Yang ada lukanya, memarnya kelihatan jelas gitu. Tapi coba kita lihat sisi lainnya. Ada yang namanya kekerasan ekonomi. Ini tuh bentuk kontrol yang benar-benar nggak kasat mata. Kayak sebuah manipulasi, di mana seseorang pakai uang atau sumber daya keluarga buat ngendaliin, ngurung, atau bahkan nelantarin pasangannya. Emang sih nggak ada luka berdarah yang kelihatan, tapi penderitaan dan siksaan batin yang dirasain korban itu nyata banget. Bikin korban ngerasa lumpuh dan sama sekali nggak berdaya. Secara hukum, penting banget nih buat kita bisa bedain mana yang sekedar bagi-bagi peran dalam keluarga dan mana yang udah masuk pelanggaran pidana. Gini loh, kalau seorang istri milih jadi ibu rumah tangga purna waktu karena emang kesepakatan bersama yang sehat, terus suami kerja dan penuhin semua kebutuhan dasar, itu namanya ketergantungan ekonomi sederhana. Dan itu wajar banget, sah, nggak ada masalah sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau suami secara sepihak maksa ngelarang istri kerja, ngekontrol semua akses keuangan, tapi di saat yang sama dia nggak mau ngasih nafkah buat kebutuhan dasar sampai istri dan anak menderita, nah itu udah kelewatan batas dan masuk ke ranah penelantaran ekonomi. Situasi buruk kayak gini tuh jarang banget kejadian tiba-tiba dalam semalam. Coba kita lihat gimana sih eskalasinya dari simulasi kasus nyata yang sering banget kejadian di masyarakat. Di tahap pertama, biasanya mulainya tuh halus banget. Suami mulai nanya-nanya secara berlebihan setiap rupiah yang dikeluarin istri buat hal-hal kecil. Terus, baik deh ke tahap kedua. Dengan berbagai alasan, suami mulai ngelarang keras istrinya buat kerja, nutup total akses istri buat bisa mandiri. Puncaknya di tahap ketiga nih. Setelah istri benar-benar nggak berdaya, suami secara manipulatif malah nahan uang, bahkan buat sekedar makan atau berobat aja susah banget. Kondisi inilah yang bikin korban akhirnya terkunci dalam status terlantar. Kalau sebuah pernikahan udah sampai di titik manipulasi dan penelantaran yang parah kayak gitu, hukum kita nggak bakal tinggal diam. Kalian harus tahu nih, penelantaran rumah tangga itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus loh di Indonesia. Ini benar-benar penting buat dicatat. Hukum kita nggak lagi mandang isu ini cuma sebagai masalah internal keluarga atau sekedar aib yang harus ditutup-tutupin. Nggak sama sekali. Negara bakal turun tangan karena perbuatan ini udah melanggar hak asasi paling dasar dan pelakunya bisa kena sanksi pidana yang serius banget. Terus, apa dong yang harus dilakuin kalau kalian, atau mungkin orang terdekat kalian, merasa hak nafkahnya dirampas dan terjebak di situasi kayak gini? Tenang, ini ada beberapa langkah awal buat ngeberdayain kalian. Pertama, kalian harus kenali dulu tanda-tanda manipulasi finansial.
Ingat ya, ngebatasin akses uang sampai kalian nggak bisa menuhin kebutuhan dasar itu bukan bentuk perlindungan, itu murni kekerasan. Kedua, cepat-cepat amankan dokumen pribadi dan finansial kalian, kayak KTP, buku nikah, atau buku tabungan. Dan yang ketiga, pecahkan keheningan itu. Jangan diam aja, segera hubungi anggota keluarga yang bisa dipercaya, sahabat, atau konselor. Kalian berhak banget buat ditolong. Nah, kalau misalnya jalan kekeluargaan udah mentok dan kalian mutusin buat ambil jalur hukum demi keselamatan, sistem kita udah nyediain prosedur resminya kok. Mulai dari ngumpulin bukti secara diam-diam. Bukti ini bisa berupa mutasi rekening yang kosong, kwitansi ngutang ke warung cuma buat makan, atau pesan chat yang isinya ngelarang kalian kerja. Habis itu, beranikan diri buat lapor ke pihak berwajib. Di Indonesia, kalian bisa langsung datang ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau unit PPA kepolisian setempat. Selama proses ini, aku sangat saranin buat cari pendampingan dari lembaga bantuan hukum dan juga psikolog, biar kalian benar-benar didampingi secara hukum dan juga mental. Tapi pastinya tujuan kita membahas ini semua bukan buat nyari-nyari cara ngukum pasangan dong, melainkan buat mencegah masalah itu dan ngejaga keutuhan rumah tangga kalian. Khususnya buat para istri dan kalian pasangan muda, ini saran yang super praktis. Kuncinya ada di komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan soal uang dari hari pertama nikah. Obrolin tujuan dan batasannya, terus bikin jaring pengaman finansial bareng-bareng. Dan ada satu hal yang ditekankan banget nih, praktekkan pengendalian diri. Kemampuan ngelola emosi itu benar-benar kunci utama keharmonisan keluarga. Pengendalian diri inilah yang bakal matiin bibit-bibit kekerasan, baik fisik maupun ekonomi, jauh sebelum dia sempat tumbuh. Pada akhirnya, rumah tangga yang bahagia dan utuh itu adalah hasil dari kerjasama yang adil. Pernikahan itu sejatinya tempat buat saling melindungi dan bertumbuh bareng, bukan buat ngeksploitasi satu sama lain. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat direnungin bareng pasangan. Gimana sih kalian bakal mengkomunikasikan masa depan finansial kalian hari ini demi melindungi pernikahan kalian esok hari? Jangan nunggu sampai badai datang ya. Mulai aja obrolan sehat itu dari sekarang. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita. Semoga wawasan ini ngebantu kalian semua ngebangun keluarga yang harmonis, transparan, dan penuh cinta. Sampai ketemu di topik menarik kita selanjutnya.